Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i. Di malam hari ini alhamdulillah kita akan masuk pembahasan syarat sahnya sholat sebelum masuk ke gerakan atau bacaan sholat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faslun, pasal, wa syara'itu sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'. Syarat sholat sebelum masuk padanya itu ada 5 perkara. Walaupun 5 ini ada yang beliau nanti jadikan sebagai inti pembahasan dan beliau ikutkan beberapa masalah yang ikut terhadap 5 masalah ini. Jadi beliau ingin jelaskan kepada kita di sini hal-hal yang harus kita lakukan sebelum sholat. Yang kalau kita tidak lakukan, maka sholat kita tidak sah. Itu yang disebut syarat. Itu yang disebut dengan syarat. Dan beliau akan sebutkan 5. Dan semua yang beliau sebutkan ini 5 ini disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat sebagai syarat sahnya sholat. Apa saja itu dan apa dalil dari yang beliau sebutkan? Pertama, kata Al-Qadi Abu Syuja rahimahullah, taharatul a'da'i minal hadath wan najas. Suci al-a'dha, anggota badan kita, dari hadas dan najis. Bahkan bukan hanya anggota badan. Disepakati juga pakaian harus suci dari hadas dan najis. Juga tempat kita sholat harus suci dari najis. Jadi bukan hanya badan. Itu semua disepakati. Dalil dalam masalah ini sangat banyak. Kalau terkait dengan najis, demikian pula hadas. Kita sebutkan sebagai contoh misalnya dalil yang dipakai oleh para ulama dalam kesepakatan ini adalah hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas hingga ia berwudu.
Dibilang tidak menerima, artinya tidak sah. Tidak sah. Ini terkait dengan hadas. Adapun pakaian, Allah Subhanahu wa taala yang katakan dalam Al-Qur'an, "Wa thiyabaka fatahhir." Bajumu, pakaianmu sucikanlah. Tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baiti lit-taifin wal 'akifin." Ya, di antara yang disebutkan adalah ar-ruka'is sujud. Sucikan rumahku, Baitullah. Diperintahkan untuk disucikan. Demikian pula hadits yang terkenal dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan tempat. Pernah seorang Arabi, Arab pedalaman, datang ke masjid. Dia kencing di sudut masjid. Para sahabat menzajarnya. Maksudnya para sahabat memarahinya. Tapi Nabi bilang biarkan. Setelah selesai, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya dengan air. Dan beliau nasihati yang tadi. Beliau katakan, "In hadhil masajid la tasluh min hadhil qadurat." Masjid tidak cocok untuk kotoran-kotoran ini. Ini semua menunjukkan bahwa sebelum kita sholat, badan kita harus bersih dari hadas. Pakaian kita harus bersih dari hadas, dari najis. Tempat kita beribadah harus bersih dari najis. Dan ini tidak ada silang pendapat, alhamdulillah, terkait dengan syarat ini. Yang kedua, berikutnya kata beliau, wasatrul aurah bilibasin tohir, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Kalau pakaian yang suci tadi sudah kita bahas. Dipersyaratkan pakaiannya harus suci. Yang di sini adalah menutup aurat. Tentunya aurat laki-laki sama aurat perempuan berbeda dalam sholat. Laki-laki auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut dalam sholat. Dan tidak boleh telanjang badannya. Paling tidak ada sesuatu di atas pundaknya. Apakah berupa rida yang dipakaikan di belakang begini. Seperti orang yang sedang umroh. Atau sesuatu yang dia kalungkan dari badannya. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan semuanya dalam sholat. Kecuali wajah ini disepakati. Wajib dia buka. Perempuan. Dan telapak tangan ini diperselisihkan. Apakah kalau kelihatan sah sholatnya seorang perempuan atau tidak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan sah. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya kalau telapak tangan. Kalau punggung tangan, batal. Ini yang diringankan. Wajib dia menutup auratnya. Ini syarat sah. Kalau ada orang sholat, dia tidak menutupi auratnya, batal. Iya. Ini tentunya kata para ulama, kalau dia mampu melakukannya. Adapun kalau dia tidak mampu, dia dalam keadaan tidak punya pakaian, tidak bisa juga dia beli, tidak ada orang tempat dia meminjam, maka boleh dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Boleh dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian semampu kalian. Demikian pula Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum."
Kalau saya perintahkan kalian dengan suatu perintah, lakukan semampu kalian. Nah, ini yang mampu. Syarat sah solatnya menutup aurat. Diperintahkan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian ketika setiap mau sholat. Setiap mau sholat. Juga Nabi SAW bahkan katanya siapa yang hanya punya satu pakaian, falyaltahif bih, hendaklah dia berselimut dengannya. Kalau hanya punya satu pakaian, ini menunjukkan wajibnya hal tersebut. Khusus perempuan, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dikatakan oleh Imam Al-Hakim ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat dari Imam Muslim sanadnya. Kata Nabi SAW, la yakbalullahu sholata ha'idhin illa bikhimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat seorang perempuan yang sudah haid, maksudnya sudah balik, kecuali dengan memakai khimar. Khimar yang dipakai dari atas kepala sampai ke dada menutupi ke bawah. Iya. Yang menutupi kepala ke bawah. Ini dalil-dalil akan apa yang beliau sebutkan. Dan ini tentunya juga disepakati bahwa di dalam sholat seorang harus menutup auratnya dengan pakaian yang suci. Dengan pakaian yang suci. Berikutnya syarat ketiga, wal wukuf ala makanin tohir, berdiri di atas tempat yang suci. Kalau tempat yang suci tadi sudah disepakati. Berdirinya di sini. Berdiri di dalam sholat. Dan yang diinginkan dengan berdiri di sini maksudnya seperti yang kita pahami. Seperti yang kita pahami. Berdiri lurus. Bukan berdiri dengan bersandar atau semisalnya. Iya. Karena sebagian ulama mengatakan kalau berdirinya hanya mampu bersandar, dia dianggap tidak mampu. Dia duduk. Dia duduk. Dan berdiri dalam sholat juga termasuk hal yang disepakati. Tapi sholat wajib. Yang syaratnya ini berdiri, sholat wajib. Adapun sholat sunnah, boleh kita duduk walaupun mampu berdiri. Itu juga disepakati. Jadi harus dipisahkan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib, selama kita mampu berdiri, harus berdiri. Siapa yang duduk, padahal dia mampu untuk berdiri, batal sholatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran ibn Husain. Nabi SAW berkata kepadanya, "Sholli qa'imah." Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tasati fa qa'ida. Kalau tidak mampu baru boleh duduk. Fa illam tastati, kalau tidak mampu juga, fa ala jambin, maka berbaring. Jadi tidak mampu baru boleh duduk. Tidak mampu duduk baru boleh berbaring.
Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Ini terkait dengan berdiri. Yang keempat, wal ilmi bidukhulil waqt. Tahu telah masuk waktu. Ini juga syarat disepakati, tidak ada silang pendapat. Bahwa syarat sahnya sholat harus waktu sudah masuk. Dan kita sudah lewat ya masalah waktu. Waktu duhur ketika matahari tergelincir. Waktu asar ketika bayangan sama dengan bendanya. Waktu maghrib ketika matahari terbenam. Waktu isya ketika hilang cahaya warna merah di ufuk barat. Waktu subuh ketika terbit fajar. Ini awal waktu semuanya. Ini yang kami sebutkan itu awal waktu. Harus masuk waktu. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Dan mereka bersepakat siapa yang sholat sebelum masuknya waktu batal, wajib dia ulang. Batal sholatnya, wajib dia ulang. Ini terkait dengan waktu. Syarat yang kelima, wastiqbalul kiblah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ini juga alhamdulillah syarat yang tidak diperselisihkan. Dan bentuknya ada dua. Dalam menghadap kiblat. Keadaan pertama yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita adalah orang yang melihat Ka'bah. Kita misalnya lagi pergi umroh, lihat Ka'bah. Tidak ada silang pendapat. Wajib dia menghadap ke badan Ka'bah. Ke badannya. Ini tidak ada silang pendapat. Oleh karena itu kalau Masjid Haram Makkah itu bentuknya melingkar. Karena wajib kita menghadap badan. Dan juga masjid di sekitar Makkah, di sekitar Baitullah Al-Haram, semuanya kiblatnya mengarah ke arah Ka'bah. Iya. Ini yang pertama, mengarah ke badannya. Keadaan kedua, kalau kita tidak melihat badan Ka'bah. Seperti penduduk Madinah dan penduduk negeri selain Mekah tentunya. Yang wajib bagi mereka berdasarkan kesepakatan adalah menghadap arah. Menghadap arah. Ini harus dipahami. Kita di luar Makkah itu bukan menghadap badan, tapi menghadap arah. Ka'bah. Ini harus dipahami. Kita menghadap arah Ka'bah, bukan menghadap badannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Ini ayat turun di Madinah.
Yang penduduk Madinah tentunya tidak melihat Ka'bah. Allah katakan, iya, arahkan wajahmu. Arahkan wajahmu. Iya. Syatrul Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Bukan badannya Ka'bah, tapi ke arah. Iya. Ke arah Ka'bah. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu Lajnah Daimah, ketika kita di masa-masa terakhir ini di zaman modern, muncul alat yang kalau kita simpan dan letakkan di suatu tempat, itu akan mengarah langsung menuju badan Ka'bah. Sehingga banyak dari kaum muslimin yang tadinya sedikit miring dari arah Ka'bah, dia pindahkan, geser karpetnya. Itu dunia, bukan hanya di negeri kita. Itu yang terjadi. Maka Lajnah Daimah keluarkan fatwa dengan pertanyaan yang sangat banyak seperti itu. Apakah ketika kita sekarang mengukur dengan alat yang canggih sekarang ini yang langsung menembak ke badan Ka'bah, kita harus geser ini karpet kita harus sesuai dengan badan Ka'bah? Mereka fatwakan itu disepakati oleh para ulama, tidak perlu kita menghadap arah. Selama arahnya masih ke sana, itu sudah pas. Karena kalau kita ikut badan Ka'bah, ini akan bermasalah. Akan bermasalah. Kenapa bermasalah? Iya. Kenapa bermasalah? Karena kalau kita misalnya di sebelah sini, searah dengan badannya, yang sebelah sana dan yang ujung sana gimana? Berarti harusnya kan dia miring begini. Sebelah sana harus miring begini juga. Supaya apa? Mengarah ke badannya. Mengarah ke badannya. Karena kalau Ka'bah, kita kalau melihat pembangunan dan lihat keterangan lebarnya Ka'bah, badannya itu disebutkan sekitar 11 68 meter. Itu yang diukur badannya. Berarti dari mana itu yang 11? Dari mana ke mana di kita ini? Kalau lewat dari itu berarti kita tidak mengarah ke badannya lagi. Harusnya kita akan miring sebelah sana juga akan miring. Ini mempersulit. Makanya karena itu sulit dilakukan, Allah hanya bebankan kita untuk mengarah ke arahnya. Bukan ke badannya. Dan kita di Indonesia ini alhamdulillah sangat dimudahkan. Karena matahari berjalan di atas Ka'bah. Berjalan di atas Ka'bah. Artinya kiblat kita arah terbenamnya matahari. Mudah sekali. Walaupun tidak ada alat. Kita cukup berdiri saja. Kan ketika matahari turun akan membelakangi Ka'bah. Dia akan, ini benda akan menghadap ke Ka'bah. Matahari turun bayangannya pasti ke sana. Yang berlawanan dengan Ka'bah. Yang berlawanan dengan Ka'bah. Maka ke arah situlah, arah bayangan ini, itulah arah kiblat. Itu dimudahkan. Itu dimudahkan. Kita tidak perlu mempersulit diri. Makanya orang-orang yang menggeser tadi itu, para ulama fatwakan itu tidak diperlukan. Selama badan kita masih mengarah ke arah kiblat, itu sah. Beda kalau berlawanan arah. Kiblatnya ke sini kita malah menyamping.
Nah, itu yang salah. Karena kalau badan ini sudah serong menyamping dari kiblat, batal sholat. Batal sholat. Dan yang dimaksud adalah sholat wajib. Karena sebentar beliau akan sebutkan sholat sunnah tidak. Boleh kita sholat sunnah menghadap kemana kendaraan kita menghadap. Ini yang perlu diketahui dan ini yang disinggung oleh para ulama kita sekarang ini. Karena banyaknya orang kadang menggeser karpetnya. Padahal sudah mengarah ke arah kiblat. Cuman mereka mau arahkan ke badan Ka'bah. Beda ceritanya, beda pembahasannya. Orang yang melihat Ka'bah sama orang yang tidak melihat Ka'bah. Itu beda. Iya, itu beda. Oleh karena itu, di dalam hadits Nabi SAW di orang yang salah sholatnya itu kan terjadinya di Madinah. Nabi katakan kepadanya, "Fastaqbilil kiblata fakabbir." Menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Menghadaplah ke kiblat dan bertakbirlah. Ini perintah Nabi SAW kepadanya. Ini Masya Allah, ini syarat kelima dan sebagai syarat terakhir yang beliau sebutkan di dalam pembahasan syarat sholat. Dan beliau katakan setelahnya cabang dari masalah kiblat. Wa yajuzu tarkul istiqbal fi halatain. Boleh untuk tidak menghadap ke kiblat pada dua keadaan. Pertama, fi syiddatil khauf. Di keadaan yang seorang itu sangat takut. Dalam keadaan dia sangat takut. Seperti apa misalnya, kapan itu terjadinya? Disebutkan oleh para ulama, idal tahamal qital. Kalau perang berkecamuk. Kalau perang berkecamuk. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian dalam keadaan takut, maka sholatlah dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan. Tentunya ini maksud sholat wajib. Sholat wajib. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam menafsirkannya, menafsirkan ayat tadi. Mustaqbilil kiblata wa ghairu mustaqbiliha. Kalian menghadap ke kiblat atau tidak? Kalian menghadap ke kiblat atau tidak? Iya. Ini kalau tidak memungkinkan untuk sholat. Ketika perang. Adapun kalau memungkinkan untuk sholat. Ya. Maka ada beberapa keadaan atau bentuk cara sholatnya. Nanti akan datang pembahasannya insya Allah juga di sholat saat takut ketika perang. Anak kasih tahu saja dulu untuk tahap dasar. Tergantung dari posisi musuhnya. Jika musuhnya di arah kiblat, ini paling mudah. Di arah kiblat. Maka dan dia belum menyerangnya, kalau lagi menyerang dan tidak bisa ditinggalkan, sholat. Takbir saja sambil perang, sambil menebas, boleh. Dalam jalan kaki, lari, boleh. Tapi sekarang perangnya lagi berhenti, tapi dikhawatirkan. Karena kadang orang kafir seperti di zaman Nabi SAW, sebelum Khalid ibn Walid masuk Islam. Mereka orang-orang musyrikin bisikan, tapi turun wahyu kepada Nabi kita. Sebentar,
Kita tunggu. Sebentar mereka akan melakukan sesuatu yang lebih berharga daripada perang. Mereka tidak akan meninggalkannya, yaitu akan melakukan sholat. Mereka ingin menyerang Nabi saat mereka sholat. Nabi turunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada nabinya. Tentang ucapan mereka itu. Maka ada dua bentuk Nabi SAW sholat. Waktu musuh di arah kiblat, semuanya sholat. Dua sof. Sof yang panjang. Nabi bertakbir, hadap kiblat. Karena musuhnya di arah kiblat. Para sahabat juga bertakbir. Nabi ruku, semua mereka ruku. Semua mereka ruku. Nabi sujud, maka sof pertama yang sujud. Sof kedua tetap berdiri dari ruku. Sampai Nabi sujud 2 kali, sof pertama sujud 2 kali, sudah duduk, baru sof kedua sujud 2 kali, baru Nabi berdiri takbir, berdiri sama-sama. Rakaat kedua juga seperti itu, kan 2 rakaat, solat saat safar, saat perang. Iya, ini kalau di arah kiblat. Kalau di belakang, lain lagi caranya. Ya, satu sof, Nabi menghadap kiblat, satu sof pertama menghadap kiblat. Sof yang kedua menghadap musuh ke lawan kiblat. Ke lawan kiblat. Iya. Setelah itu, Nabi sholat seperti biasa 1 rakaat. 1 rakaat. Bangkit dari sujud. Ini yang tadi sholat bersama Nabi 1 rakaat. Pergi jaga musuh. Nah ini dibolehkan. Pergi jaga musuh lagi. Yang tadi masuk. Yang menjaga. Sholat bersama Nabi 1 rakaat yang ini yang kedua. Yang kedua. Ketika Nabi sudah duduk tasyahud. Mereka bangkit. Lanjutkan rakaat kedua. Lanjutkan rakaat kedua. Sampai Nabi menunggu sampai mereka turun. Sampai mereka turun. Dan mereka salam. Setelah itu kembali menjaga musuh. Yang tadi itu kembali dalam sholat. Itu tidak batal. Langsung lanjut. Nah, ini dalam keadaan takut namanya. Keadaan musuhnya di belakang kiblat. Nah, ini dibolehkan. Ini keadaan boleh tidak menghadap kiblat. Kadang kita pergi berpaling dari kiblat. Iya. Dan disebutkan oleh para ulama, dalam keadaan ini tidak mengapa walaupun banyak bergerak. Tidak membatalkan sholat. Ini keadaan perang. Demikian pula Masya Allah, di antara yang disebutkan oleh para ulama, terkait dengan adanya kuto at-torik. Kalau ada perampok di jalan. Ada perampok di jalan. Boleh juga kita sholat sesuai dengan keadaan. Iya. Tergantung di mana perampoknya datang. Boleh kita menghadap sana. Walaupun berlawanan dengan apa? Kiblat. Ini namanya keringanan di dalam syariat. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua, wan nafilati fis safari ala rohila. Sholat sunnah dalam safar di atas kendaraan. Sholat sunnah dalam safar di atas kendaraan. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, termasuk masalah yang kedua dikecualikan. Karena memang ya datang haditsnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma,
Kata beliau, karena Rasulullah SAW yusalli ala rohilati fis safar haitsuma tawajjahat bih. Adalah Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya dalam perjalanan safar kemana arah kendaraannya. Kemana arah kendaraannya. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahkan lebih jelas lagi. Kata beliau, yusalli ala dhahri rahilati. Nabi sholat di atas punggung kendaraannya. Di atas punggung kendaraannya. Haitu tawajjahat bih. Di mana kendaraannya mengarah. Iya. Kalau sholat wajib. Wajib turun, wajib berhenti. Kalau memungkinkan. Itu disepakati. Maksudnya kalau kita naik mobil kan mungkin turun. Mungkin berhenti. Wajib turun. Tidak boleh di atas kendaraan. Kalau tidak memungkinkan dan akan keluar waktu. Ya kita sholat di atas keadaan itu. Berdalil dengan dalil umum. Fattakullaha mastata'atum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kasus contoh misalnya seorang berada di atas pesawat. Kan tidak bisa turun ke darat. Dia turun malah nanti jatuh. Kan begitu. Kalau dia khawatir akan keluar waktu kalau dia tunggu sampai. Ya. Maka dia sholat di atas pesawat. Ini tadi kalau dia tidak bisa majukan. Kan sebenarnya dalam keadaan seperti ini bisa dia majukan kalau sudah masuk waktu di awal. Maksudnya gini. Dia akan safar. Naik pesawat setelah sholat duhur. Boleh dia majukan asarnya di waktu duhur. Dia sholat duhur baru sholat asar. Itu dia pertimbangkan. Itu dia pertimbangkan. Dan kalau belum masuk waktu duhur, dia harus safar jam 11. Maka di sini dia akhirkan waktu duhurnya ke asar. Tapi kalau dia berangkat sebelum waktu dan akan turun dari pesawat setelah keluarnya waktu asar. Bukan waktu duhur ya. Kalau waktu duhur tidak apa-apa keluar. Kan boleh sholat di waktu asar. Jamak qashar boleh, jamak ta'khir namanya. Ini dia akan sampai naik jam 11 sampai maghrib. Sampai isya. Nah, ini darurat dia sholat di atas. Darurat dia sholat di atas. Demikian pula orang yang naik kapal laut. Kan tidak bisa turun. Mau turun kemana na air. Iya kan? Nah, ini juga dia perhatikan, dia lihat. Kalau dia tunggu sampai akan keluar waktu. Sholat di atas keadaannya. Sholat di atas keadaannya. Nah, ini tadi yang diceritakan. Walaupun kita mampu turun, tapi itu sholat sunnah, boleh kita sholat di kendaraan. Boleh kita sholat di kendaraan. Ini yang disebutkan dua keadaan yang dibolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat. Untuk tidak menghadap ke kiblat. Ini alhamdulillah sudah jelas. Berikutnya kata beliau, faslun, pasal. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Rukun solat itu ada 18 rukun. Apa itu rukun? Rukun itu al-janibul qawi. Sisi yang kuat dari sesuatu. Kalau solat ya sisi yang kuat dalam solat. Kalau tidak ada solat. Kalau tidak ada, maka tidak ada solat. Ini rukun. Rukun itu sama dengan syarat. Hanya saja syarat itu sebelum ibadah. Kalau rukun di dalam ibadah. Oleh karena itu ada sebentar yang belum sebutkan. Sebagian ulama memasukkan itu di rukun, di syarat bukan rukun. Karena itu sebelum solat. Sebelum solat. Tapi di sini belum menggabungkan
dalam rukun. Ada 18 kata beliau yang rukun. Solat. Tidak sah tanpa ini. Kita lihat apa saja itu. Kalau bisa selesai alhamdulillah. Kalau tidak maka tidak masalah. Karena di sebagiannya ada masalah yang kadang ketat pembahasan dan perselisihan. Pertama niat. Niat. Ulama rahimahumullah sebagiannya memasukkan ini masalah syarat. Karena niat itu sebelum takbir, bukan setelah takbir. Tapi mau antum bilang syarat ataupun rukun harus ada. Tidak sah tanpanya. Niat. Niat. Dan antum perlu mengetahui ini buku Syafi'iyah. Buku Syafi'iyah. Niat itu disepakati oleh para ulama tempatnya hati. Bukan di lisan. Bukan dalam lafaz. Di sini anak akan nukil sama antum ucapan orang Syafi'iyah. Terkait dengan niat di mana dia. Di sini dikatakan di antara buku yang anak pegang ini. Catatan penjelasan dari Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Belum memberikan catatan terhadap matan Abi Syuja sama-sama orang Syafi'iyah. Kan Abi Syuja cuma bilang rukun sholat niat. Belum cuma bilang begitu. Maksudnya niatnya itu di mana? Katanya wa'lam anna niyata fi jami'il ibadati mu'tabaratun bil qalbi. Fala yakfi nutkul lisan ma'a ghaflatil qalbi. Iya. Kata beliau ketahuilah. Niat dalam seluruh ibadah. Jadi ini untuk semuanya. Niat dalam seluruh ibadah. Itu yang dianggap hati. Yang dianggap hati. Tidak cukup kalau hanya ucapkan. Artinya kalau ada orang hanya ucap. Tidak cukup. Hati yang dilihat. Kalau hatinya lalai dia ucapkan niat. Nawaitu an usolli. Hatinya tidak hadir. Tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Jadi yang dianggap hati itu niat. Hati itu niat. Bahkan kata mereka. Kalau ada orang berniat. Dalam hati sholat duhur 5 rakaat. Terucap 4 rakaat. Tidak sah sholatnya. Karena harus niat berapa? Kan 4. Niat 5 tidak sah. Iya kan? Walaupun dalam ucapannya arba'an. Itu pentingnya. Dan apa yang dikatakan oleh orang Syafi'iyah ini, inilah memang yang disepakati oleh para ulama. Niat hati. Tidak diucapkan. Oleh karena itu, Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau hanya katakan innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan tidak ada sah sedikit pun dari Nabi SAW lafaz niat. Bahkan dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau agak keras memang ucapan-ucapannya terkait dengan orang yang melafazkan niat. Di antara ucapan beliau ya adalah al-lafidz bin niyah
jahilun dol. Orang yang melafadzkan niat adalah orang bodoh lagi sesat. Kenapa dibilang bodoh? Ya syariat tidak ada lafadz. Dia pergi lafadzkan. Itu menunjukkan dia tidak tahu syariat. Kenapa dikatakan sesat? Nabi tidak lafadzkan. Dia pergi lafadzkan. Itu orang melafadzkan niat. Orang bodoh lagi sesat. Iya. Ini terkait dengan niat. Dia perbuatannya hati. Bukan perbuatan anggota badan, bukan lisan. Dan ini merupakan syarat dan penulis masukkan dalam rukun sahnya sholat. Siapa yang sholat tanpa niat, batal. Batal sholatnya. Ini disepakati, tidak ada silang pendapat. Iya, tidak ada silang pendapat. Kemudian yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrah. Berdiri jika mampu. Tadi kalau ini kita sudah singgung. Kita sudah singgung. Penulis masukkan tadi ada di syarat, cuman belum tadi fokus berdiri di tempat yang suci. Di sini belum ulang lagi berdiri kalau mampu. Ini belum masukkan di rukun. Ya di rukun kalau berdirinya setelah takbiratul ihram. Tapi kalau berdirinya dimulai dari sebelum takbiratul ihram, ini masuk dalam syarat. Dan mau dimasukkan dalam rukun ataupun syarat, sama-sama hal yang harus ada dalam sholat. Bagi yang mampu. Dalilnya tadi Ana sudah sebutkan sama antum. Hadits Imran ibn Husain. Nabi SAW bersabda, "Sholli qa'imah." Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'ida. Kalau tidak mampu maka duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak mampu maka berbaring. Maka berbaring. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Makanya beliau bilang ma'al qudrah, kalau mampu. Kalau mampu. Artinya kalau tidak mampu dimaafkan. Kalau tidak mampu maka dimaafkan. Iya. Ini yang kedua. Dan ini disepakati. Yang ketiga, wa takbiratul ihram. Ini sudah masuk rukun betul. Takbiratul ihram. Takbir pertama. Takbir yang pertama. Dalil akan rukunnya sangat banyak. Takbiratul ihram ini. Di antaranya hadits orang yang salah sholatnya yang pernah ditegur oleh Nabi sampai 3 kali. Dia sholat pertama, salam kepada Nabi. Nabi bilang kepadanya, kembali kamu belum sholat, sholat lagi. Sholat lagi kedua ke Nabi SAW, kembali kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat ketiga sama lagi, kembali kamu belum sholat. Ketiga kalinya dia bilang, ya Rasulullah saya tidak bisa lagi lebih bagus daripada ini, ajarkan saya. Maka Nabi ajarkan kepadanya hal yang membuat sholatnya sah. Di antara yang diucapkan oleh Nabi kepadanya, idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu. Sumastaqbilil qiblah fakabbir. Apabila kamu berdiri sholat, wudu dulu sempurna. Setelah wudu, hadap kiblat. Setelah hadap kiblat, bertakbirlah. Ini takbir pertama, namanya takbiratul ihram.
Kenapa dibilang takbiratul ihram? Karena dialah yang mengharamkan kita untuk melakukan sesuatu selain perbuatan sholat. Selain perbuatan sholat. Ini takbiratul ihram. Dan lafadznya adalah Allahu Akbar. Tidak sah dengan yang lain. Ini bukan kesepakatan ya kalau ini. Karena ada pendapat dari orang Hanafiyah. Boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah. Kalau Hanafiyah. Mereka bolehkan buka sholat dengan Allahul A'zam. Kalau Hanafiyah. Allah Maha Agung. Tidak harus Allahu Akbar. Kalau Hanafiyah. Bahkan mereka boleh buka sholat dengan La ilaha illallah. Sunnah Allahu Akbar mereka. Boleh diganti. Tapi ini tentunya menyelisih hadits. Karena dalam hadits yang banyak. Misalnya di antaranya ya. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan bahkan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari semisal dengannya. Dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Dia berkata kana, ditakbir dengan kana. Menunjukkan ala al-istimror, biasa. Sering beliau lakukan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-shalah istaqbalal qiblata wa rafa'a yadayhi wa qala Allahu Akbar. Adalah Nabi SAW kata Abu Humaid As-Sa'idi. Apabila belum memulai solat maka belum hadap ke kiblat. Mengangkat tangan dan berkata Allahu Akbar. Itu lafadznya. Itu lafadznya. Iya. Dan ini yang dinukil dari salaf. Para sahabat dimulai dari Abu Bakar yang mengimami sholat. Setelah itu meninggal beliau diganti oleh Umar. Meninggal Umar diganti oleh Utsman. Ya. Ali, semuanya dari para sahabat kalau membuka sholat tidak pernah ganti dengan lafaz yang lain. Selalu mereka lafaznya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tentunya pendapat mayoritas itu yang nyata. Adapun pendapat Hanafiyah menyelisih dari Nabi, menyelisih juga salaf. Rahimahumullahu ta'ala. Ini terkait dengan Allahu Akbar. Dan di sini belum bahas lafadznya saja ya karena masalah rukun. Adapun mengangkat tangannya belum kita singgung kan itu sunnah. Kan yang rukun adalah ucapannya. Allahu Akbar. Gerakan tangannya belum pisahkan di sunnah. Karena di sini ya kan para ulama itu berbeda-beda dalam menyusun buku. Ada yang memisahkan sunnah, rukun, syarat, wajib. Dan ada juga yang menyatukan sekaligus satu kali jalan. Disinggung mana sunnahnya, yang wajib, yang rukun. Nah kalau beliau, karena sudah kita baca dulu di awal, beliau diminta untuk memperbanyak fasal. Dirinci, dipisahkan, wajib, sunnah, dipisahkan. Makanya di sini belum tidak bahas secara berurut. Belum bahas secara terpisah. Jadi kita belum singgung sekarang, jadi jangan tanya nanti mengangkat tangannya sampai mana. Memang belum bahas. Karena di sini hanya rukunnya. Rukunnya. Mengucapkan Allahu Akbar. Setelah itu membaca Al-Fatihah kita akhirkan karena sebelum baca Al-Fatihah itu belum akan bahas juga
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akhirkan karena perselisihan tentang Bismillahirrahmanirrahim ini itu di kalangan para ulama sangat keras. Dan bahkan di antara faedah yang kami dapat saat belajar, sebagian para ulama mengatakan tidak ada masalah solat ya, yang dibahas dengan perselisihan yang sangat panjang dan saling bantah dengan terkenal yang melebihi masalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak ada pembahasan kalau tidak ada Bismillah dibahas. Karena ini memang keras sekali perselisihannya. Nanti ini insya Allah kita bahas di pertemuan akan datang. Insya Allah ta'ala terkait dengannya. Apakah dia ayat dalam surah Al-Fatihah, apakah dijaharkan. Ya, itu yang kita akan bahas insya Allah. Kita adzan dulu baru masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan, alhamdulillah. Kita baca pertanyaan pertama. Bagaimana hukum berpindah tempat saat selesai sholat? Fardu untuk sholat sunnah. Atau berpindah tempat dengan teman untuk sholat sunnah. Apakah ada syariatnya yang mengharuskan demikian? Masya Allah. Ini karena sering juga ditanyakan, ada faedah yang pernah Ana dapat, alhamdulillah, bagus Ana nukil ke antum, terkait dengan berpindah tempat di sholat sunnah setelah sholat fardu. Faedah yang Ana maksud adalah, yang pernah Ana dapat, dari Syekh bin Baz, rahmahullah. Jadi beliau ditanya, idza kana yusolli wa yantafil katsiran ba'da kulli taslimatin ya'ti limakan. Jadi beliau ditanya, ada orang sholat dan dia melakukan sholat sunnah yang banyak. Setelah setiap kali salam dia berpindah. Ini faedah yang luar biasa. Dulu juga kadang dulu pernah anak baca, anak berdalil dengan ayat yang ternyata itu tidak cocok. Sebentar Syekh, yang dari situ kita bertobat dari hal itu. Ternyata salah pendalilan. Iya, dulu pernah anak katakan bahwa sunnah pindah tempat dengan dalil ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan apa yang dilakukan di atasnya. Ya kita berpindah-pindah supaya banyak yang bersaksi. Iya. Tapi sebentar yang membuat anak tidak pernah lagi mengatakan yang seperti itu. Iya. Jadi saya ditanya seperti itu. Gimana kalau ada orang sholat sunnah dia pindah? Pindah-pindah tempat. Ini jawaban membuat kita kaget. Saya pribadi. Belum bilang malahu aslun. Tidak ada asalnya. Tidak ada dasarnya. Jadi ada orang melakukannya tapi belum bilang tidak ada dasarnya. Yang bikin serunya ini masalah, penanya bertanya lagi. Karena ini bertanya langsung. Iya. Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Kan ada hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW katakan, aya'jizu ahadukum idha sholla ayyataqaddam au yata'akhir yamnatan au yusrotan. Apakah kalian tidak mampu kalau dia sholat untuk maju atau mundur atau ke kiri atau ke kanan? Saya bilang doib. Dan memang hadisnya doib. Hadis bahwa Nabi mengatakan maju atau mundur atau ke kiri atau ke kanan. Kalau mau sholat sunnah. Kata saya doib dan memang hadisnya doib. Kita tidak berdalil dengan hadis itu. Ketika beliau bilang doib,
Penanya bilang lagi, fa'ala Ibn Umar ahsanallahu ilaikum. Ibn Umar lakukan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Jadi ini penanya, dia sudah tahu ada dasarnya. Ada hadis, saya bilang doib. Baik, hadisnya doib. Ibn Umar lakukan. Dan perbuatan sahabat kan hujah. Iya. Kalau tidak menyelisih nas, apa jawaban Syekh? Hada min ijtihadihi. Ini ijtihadnya Ibn Umar, bukan dalil. Ini ijtihadnya Ibn Umar. Penanya lagi bilang, afallahu ank. Semoga Allah memaafkanmu. Man istadal bihada. Ada orang yang berdalil dengan ayat ini, yang ayat tadi yang Anda sebutkan. Yauma idin tuhadditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya yang dilakukan di atasnya. Lihat jawaban Syekh. Ini tadi yang Anda bilang, setelah itu saya tidak pernah lagi berucap dengan ucapan itu. Itu salah pendalilan. Syekh bilang, ya. Jadi penanya setelah menanyakan itu, menyebutkan ayat itu, dia berkata, bi'anal insan yusolli bi'idati amakin. Dengan ayat ini ya bagus kita sholat di banyak tempat. Supaya nanti banyak yang bilang, bahwa ini hamba telah sholat sini, sholat sini, sholat sini, sholat sini. Kan ini kan muncul dari apa? Persangkaan baik. Kan makin banyak tempat kita beribadah, maka akan makin banyak yang mengatakan bahwa nanti kita pernah melakukan ibadah di situ. Apa jawaban Syekh? Tetap belum bilang, la malaha aslun. Tidak ada dasarnya. Yusolli fi makani. Cukup dia sholat di tempatnya. Iya. Al-ibadatu hiya ma hiya bil ikhtiar wala birra'i. Ibadah itu bukan dengan pilihan kita, bukan dengan pemikiran kita. Itu kata Syekh. Iya. Al-ibadatu bin nusus. Ibadah itu dilakukan dengan nas. Ini untuk kita bekal sekali. Ibadah itu tidak boleh kita bergerak kalau tidak ada dalilnya. Bagus ayat tadi kan ayat. Tapi ternyata belum bilang. Nabi tahu juga itu ayat. Apakah Nabi berpindah-pindah? Para sahabat tahu ini ayat di surat apa? Surat apa ini ayat? Surat Al-Zalzalah, surat yang banyak kita hafal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan ini ayat. Para sahabat tahu tapi mereka tidak lakukan. Oleh karena itu yang dinukil dari Ibnu Umar ini tidak benar karena hanya beliau yang dinukil. Sahabat yang lain tidak melakukan padahal banyak yang tahu ayat ini. Tidak ada yang berdalil dengannya. Nah, ini butuh pemahaman salaf terkait dengan ayat ini. Makanya beliau tegaskan, tidak ada dasarnya. Sholat di tempatnya. Ibadah itu bukan dengan hemat kita. Bukan dengan pandangan kita. Ibadah itu dengan nas. Penanya kembali lagi bertanya. Belum selesai. Dia bilang, al-afdal yusolli fi makani ba'dal farido. Berarti yang utama dia sholat di tempatnya. Pada Syekh sudah bilang, sholat di tempatnya. Jadi kembali bertanya, yang utamanya memang sholat di tempatnya atau gimana setelah farido? Di makani, di tempatnya. Kembali Syekh tegaskan. Wa illa yaruhu baitahu afdal. Kalau tidak, pulang ke rumahnya lebih utama. Kalau memang tidak, pulang ke rumahnya lebih utama. Masya Allah. Inilah faedah yang Anda dapat terkait dengan pindah tempat ini. Yang membuat kita ternyata walaupun dalil sahih, dalil benar, tapi ternyata kita salah paham. Salaf baca ayat ini mereka tidak lakukan, kita juga tidak lakukan. Kita juga tidak lakukan. Jadi tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini karena sering ditanyakan, maka ini
kali pertama ana nukil apa yang terjadi percakapan antara Syekh bin Baz dengan si penanya yang bertanya kepada beliau. Mudah-mudahan juga bisa menjadi faedah untuk antum. Ini kalau ana faedah yang sangat berharga sekali saat ana dapatkan. Iya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah boleh seorang wanita sholat menggunakan mukena yang tipis, menerawan, mukena travel? Tidak boleh. Ya, seorang perempuan kalau sholat harus yang tidak tembus pandang, tidak terawang. Dengan kulitnya, lehernya, tidak boleh. Boleh dia pakai kalau ada pakaian pelapisnya di dalam. Pakaian pelapisnya di dalam. Adapun tidak, maka bisa batal sholatnya. Bisa batal sholatnya. Di luar sholat saja itu diancam dengan ancaman yang keras. Kan ada hadis dari Nabi SAW. Ini di manusia, apalagi di hadapan Allah. Jadi manusia diantara yang disebut oleh Nabi SAW, simfan min ahli nar lam arahuma. Ada 2 golongan dari penduduk neraka, saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ini di luar sholat. Di antara yang disebut oleh Nabi adalah kasiyatun ariyat. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Nabi bilang lam yadkhul lam ya tadkhulil jannata wala yajdariha. Dia tidak akan masuk surga dan dia tidak dapat mencium baunya. Itu perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ditafsirkan oleh para ulama 2 penafsiran. Pertama tipis, bisa kelihatan di belakang pakaiannya. Yang kedua tebal tapi ketat. Dia berpakaian tapi kelihatan lekukan dadanya, ya, tangannya, ya, dan yang lain-lainnya. Ini na'udzubillah, ini termasuk penduduk neraka. Ini terkait dengan di manusia tersebar. Dia keluar di hak Allah tentunya. Orang harus lebih malu pada Allah daripada manusia. Daripada manusia. Tidak sah sholatnya orang seperti itu kalau tembus pandang pakaiannya. Apa hukum menjadi istri simpanan dalam agama? Tidak boleh. Iya. Istri simpanan dalam artian dia akad rahasia haram dalam agama. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Menjadi istri simpanan. Dalam artian itu ya yang saya maksud. Dia rahasia tidak ada yang tahu, biar walinya. Biar orang tuanya. Ya, adapun dengan akad yang diketahui oleh walinya, ada saksinya, ya, ada saksinya, ada maharnya, sah nikahnya. Walaupun tidak ditahu oleh istri yang pertama, secara hukum agama sah, tapi di hukum pemerintah itu tidak sah. Karena pemerintah akan sah kalau dia sidang istri pertamanya. Dan kita nasihatkan kalau tidak sah secara pemerintah jangan dilakukan. Karena nanti akan berbahaya kesudahannya setelahnya. Berbahaya kepada istrinya kalau dia meninggal istrinya kasihan tidak dapat warisan. Anak juga dari istri ini tidak dapat warisan karena tidak tercatat dalam catatan pemerintah. Tidak tercatat dalam catatan pemerintah. Sebaiknya tidak dilakukan. Kalau walaupun ada saksinya, walinya ada. Iya, apalagi tidak ditahu. Apalagi yang tidak ditahu. Iya. Bagaimana jika saat sholat, anak tanpa sadar setelah doa iftitah, anak langsung baca surah pendek. Anak tidak baca Al-Fatihah, kemudian anak tersadar. Apakah tidak mengapa Al-Fatihah dibaca belakangan? Kalau kita tidak sadar, boleh, tidak mengapa. Langsung kita ganti. Langsung kita baca Al-Fatihah. Tidak berdosa hal tersebut karena kita tidak sadar. Kita tidak mengingatnya. Ya. Dan kita langsung ganti saat mengingat. Kita langsung ganti saat mengingat. Dan itulah kafaronya. Itu tebusannya. Itu tebusannya wallahualam. Bagaimana kalau saat membaca Al-Fatihah kita lebih duluan dari imam. Kadang terlalu asik
sehingga membaca duluan Al-Fatihah. Iya, tidak boleh, salah. Nabi SAW katakan, inna maju ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya kita ikut. Bukan kita lombai. Ya, kita ikut. Jadi kalau kita sadari hal itu, kita tidak sadar, setelah itu ternyata kita sadari berikutnya, kita kembali, kita ulang. Kita ulang Al-Fatihahnya setelah imam. Setelah imam. Kemudian berikutnya, siapakah yang bertanggung jawab menafkahi anak hasil zina? Apakah ayah atau ibunya? Sementara ayah dan ibunya masing-masing sudah berkeluarga. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya kata Nabi SAW, al-walad lil firash. Anak itu tanggungan yang punya tempat tidur. Ya asalnya ibunya, disandarkan kepada ibunya dan ibunya yang membiayainya. Ibunya yang membiayainya. Iya. Ini ada saran, tapi sebenarnya bukan ke anak ini, mungkin ke pengurus. Siapa tahu mereka bisa lakukan nanti ke depan, kan ada sehari bersama Ustadz bisa diperuntukkan di ustadz-ustadz kita, alhamdulillah. Katanya mohon dibuatkan juga kajian penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai sunnah. Sesuai sunnah. Ini usulan untuk pengurus masjid. Iya. Apa hukum memakan sisa makanan di sela gigi pada saat sholat? Kalau itu bisa dipisahkan dengan ludah, batal sholatnya kalau disengaja. Karena ketika seorang makan dalam sholat, batal sholatnya. Itu kalau bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dilapatkan, dipisahkan dari air ludah, tidak apa-apa. Tidak membatalkan sholat. Jadi seharusnya tadi kalau ada seperti itu, dia buang. Dia ambil dengan tangannya, dia masukkan di kantongnya. Dia masukkan di kantongnya. Boleh. Ya, hal tersebut. Kalau dia sengaja memakannya, batal sholatnya. Kalau tidak sengaja tertelan, tidak batal. Tidak batal sholatnya. Wallahualam. Kemudian berikutnya, pada saat sholat, HP berdering. Apa yang harus dilakukan? Membiarkannya atau bergerak untuk mematikan HP agar tidak berdering? Iya. Kata Nabi SAW, uqtulul aswadain fis sholah. Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat. Maksudnya ular dan kelejengking. Ketika kita sholat ada ular, bunuh boleh. Ada kelejengking, mengganggu. Kalau dibiarkan lari nanti malah banyak yang akan terganggu. Maka kita boleh membunuhnya dan tidak membatalkan sholat. HP juga ini kelejengking yang sekarang. Iya, bunuh HP-nya. Saat dia bunyi. Karena akan mengganggu yang lain. Boleh. Dan itu tidak membatalkan sholat. Karena dia limaslahatis sholat. Semua gerakan yang maslahat sholat tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Itu yang dilakukan. Kemudian berikutnya. Bagaimana sholat nabi-nabi sebelum Rasulullah? Dalam sholat, apakah sholat di zaman mereka sama dengan sholat kita ini? Tidak. Ya, syariat mereka dalam Al-Quran kan berbeda-beda. Agama satu, yaitu Islam. Sama-sama mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tapi untuk semuanya punya syariat. Dan ajaran masing-masing. Tidak sama semuanya. Tidak sama semuanya. Iya. Mereka sholat sesuai dengan keadaan mereka. Dan saya tidak pernah membaca karena memang dalam agama kita dilarang membaca kitab sebelum kita. Karena pernah Umar membacanya, Nabi SAW menegurnya dengan keras. Nah, kita juga tidak boleh membaca kitab mereka. Iya, tidak boleh membaca kitab mereka. Jadi tidak perlu kita cari tahu. Cukup kita tahu bahwa semuanya menyembah Allah, ada sholatnya juga, tapi sholatnya berbeda-beda. Sholatnya berbeda-beda. Gimana hukumnya bagi laki-laki jika sholatnya
Atasannya hanya baju dalam. Sehingga bahu atau sebagian dadanya kelihatan. Sah. Sah. Yang penting ada sesuatu di pundaknya, sah. Iya, dia hanya letakkan saja. Ketika dia sholat kelihatan ketiaknya, kelihatan dadanya, sah sholatnya. Nabi SAW kalau beliau sujud itu kelihatan putih ketiaknya. Karena beliau sering pakai sarung kemudian penutup bagian belakang. Bagian belakang. Juga para sahabat dulu kadang mereka hanya pakai sarung baru sesuatu di atas badan. Karena susahnya mereka, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan datang nanti di masalah sholat. Ya, la yusolli ahdukum walaysa ala atiki syai. Jangan kalian sholat tidak ada sesuatu di atas pundaknya. Maksudnya yang penting ada. Karena tadi auratnya. Sah sholatnya, wallahualam. Bagaimana jika dalam keadaan sakit? Apakah perlu menghadap kiblat? Iya, kalau sholat wajib. Wajib dihadapkan dirinya ke arah kiblat. Dan semampunya. Dan semampunya. Di sini. Iya, semampunya dia lakukan. Kapan waktunya? Kapan waktu boleh dijamak sholat ketika safar? Saat sudah rumah penduduk kampung kita terlewati. Perbatasan kampung kita sudah dilewati, di situ sudah mulai jamak qashar. Kalau belum keluar, maka hanya boleh jamak sempurna. Maksudnya kita misalnya mau ke daerah mana? Hah? Ke mana? Ke Pangkep, anggaplah ke Parepare. Selama kita masih di Makassar, masuk waktu duhur, jamak sempurna. Kapan keluar dari perbatasan Makassar sudah boleh, misalnya masuk Maros, sudah boleh jamak qashar. Kalau kita anggap Maros itu bukan Makassar. Kita mungkin bisa pahami, itu yang disebut. Yang disebutkan adalah kalau sudah lewat rumah, sudah tidak kelihatan, dan sudah lewat rumah-rumah dari tempat kita tinggal. Itu disitulah awal mulai jamak qashar. Awal mulai jamak qashar, wallahualam. Apakah keutamaan sholat berjamaah bagi perempuan dan pahalanya lebih banyak dibandingkan sholat sendiri? Iya. Keutamaannya sama dengan dijanjikan kepada laki-laki. Iya. Bahwa orang yang sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Dalam hadis Nabi SAW jelas dinyatakan seperti itu, sama. Hanya saja mereka diperkecualikan oleh Nabi SAW. Dia pilih rumahnya itu lebih utama. Walaupun sholat berjamaah lebih utama, tapi dia pilih rumahnya lebih utama daripada masjid. Daripada masjid. Dan kalau dia minta izin untuk ke masjid, tidak boleh dilarang. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Jangan melarang hamba perempuan Allah ke masjid. Dia akan mendapatkan seperti laki-laki kalau ke masjid. Kalau ke masjid. Sama semua keutamaan. Sama semua keutamaannya. Iya. Terkait dengan pahala yang mereka dapatkan. Tapi di sini dibilang, dan pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sholat sendiri. Iya. Lebih banyak daripada sholat sendiri. Kita berdalil dengan keumuman hadits ya. Ya, keumuman hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada lafaz yang sangat terang dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal ini kita nanti bisa lihat ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Salatu al-jama'ati ya tafdulu salat al-fadhi bisab'in wa isyrina darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri. Itu bedanya kata Nabi 27 derajat. Ini umum, tidak ada dibilang laki-laki atau perempuan. Ini umum. Ini adalah umum ya, sama dengan laki-laki. Wallahu a'lam.
Apakah sama Al-Quran dan Al-Quran yang ada terjemahannya? Sama, semua Al-Quran itu sama. Dimanapun tulisannya, ditulis. Sama nilai membacanya. Cuman kalau yang diinginkan oleh si penanya, apakah sama hukumnya memegangnya saat haid? Tidak sama. Karena para ulama tidak membolehkan perempuan haid memegang langsung Quran. Dan mereka bolehkan memegang langsung terjemahan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dengan terjemahan boleh. Kalau Al-Quran saja tidak boleh. Itu hukum itu beda. Kalau hukum pahala membacanya sama. Wallahu a'lam. Apa hukumnya bila seorang makmum bergeser sendiri? Bergeser sendiri arah kiblatnya. Gimana itu? Yang mana imam dan makmum lain mengarah sesuai dengan arah kiblat masjid. Jadi dia kemana ini? Aneh juga ini. Jadi makmum lain ke sini, dia ke sana. Batal dia, batal sholatnya. Tidak sah. Harus dia ikut dengan yang lain. Harus dia ikut dengan yang lain. Itu ya tidak boleh dia tidak mengarah ke kiblat. Hmm. Hmm. Iya, baik. Nah ini ada kasus lagi bagaimana kalau jamaahnya berselisih tentang kiblatnya. Ada yang sudah bergeser dengan alat tadi yang kita sebutkan. Ada juga yang masih yang lama. Selama masih mengarah ke sana tidak apa-apa. Badannya selama masih mengarah antara timur dan barat. Itu masih ke sana. Nah, ini masalahnya. Akhirnya di sujud mereka berciuman. Ini masalah. Saat sujud kan berciuman otomatis. Karena satunya miring ke sini, satunya begini. Nah ini masalah. Seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Hmm. 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 Yang benarnya ikuti arahnya sekarang. Yang memang sudah dibenarkan. Ya daripada berselisih. Artinya kalau orang sudah miringkan karpetnya, itu diikuti. Jangan, wah ini salah ini, saya tetap lurus. Jangan, ikuti orang. Ikuti orang. Jangan membuat yang baru. Iya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan gamis akwat yang terkadang menjulur ke lantai dan terkadang mungkin terkena najis? Asalnya tidak najis. Dan tidak perlu kita tanya orang di kampung situ, ini jalan bersih enggak? Tidak perlu. Karena asalnya tidak najis. Asalnya tidak najis. Jalan itu dengan kena matahari, angin, itu hilang najis. Ada namanya yang disebut dengan istihalah. Berubah dengan panas, berubah dengan adanya panas matahari dan yang lainnya wallahualam. Ini pertanyaan banyak tapi kita akan habis waktu. Kita tidak bisa selesaikan ya. Sudah 8.23 karena terus terang. Sekali lagi saya mohon maaf. Jangan marah kalau masih banyak tidak dijawab. Dan saya harus tiba di pondok jam 9. Karena ada jadwal mengajar. Baik. Mohon maaf masih ada yang belum dijawab. Alhamdulillah kita cukupkan untuk pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.